Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, selamat bertemu kembali di program Gema Firman dalam angka bermakna. Kita sudah berada pada angka 7. Mari kita siapkan hati menerima firman. Kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Baik hamba-Mu, bahkan para pendengar. Terberkatilah hidup kami karena firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita kembali pada program yang sangat terberkati ini lewat Gema Firman dalam angka bermakna dengan angka 7. Saudaraku, mari kita dengarkan ayat pertama dalam perenungan kita yang diambil di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Saudara-saudara, Matius pasal 18 mulai ayat 21 sampai ayat 35, perikopnya adalah hal perumpamaan tentang pengampunan. Pertanyaan Petrus pada Tuhan Yesus adalah, berapa jumlah, berapa kali kita perlu ampuni orang? Ya. Boleh kita berikan berapa kali pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Ketika Petrus bertanya, Petrus coba menyodorkan jumlah pengampunan pada Tuhan. Ya, yaitu 7. Mari kita dengarkan kembali ayat ini, saudara-saudara. Matius pasal 18 ayat 21. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saudara-saudara, mari kita jadikan pertanyaan Petrus itu juga menjadi pertanyaan saya dan saudara. Ya. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ajaran para rabi ketika itu bahwa seorang hanya dapat memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat dosa sebanyak 2 atau 3 kali. Tetapi ketika Petrus coba katakan kepada Yesus 7 kali, bagi Petrus jumlah itu terlalu besar. Saudara-saudara, jika saya dan saudara yang menjadi korban perbuatan salah dari saudara kita, berapa batas jumlah yang kita dapat berikan? Ya, berapa kali kita dapat maafkan mereka? 3 kali, 5 kali, atau 7 kali? Saudara-saudara, di wilayah pelayanan saya, masyarakat termasuk anggota gereja saya, mayoritas pekerjaannya petani. Di samping itu mereka memelihara ayam dan bebek di halaman belakang rumah mereka. Bahkan ada yang pelihara ayam dan bebek di kebun dekat kampung yang mudah dijangkau. Nah, seorang anggota gereja saya katakan begini, "Pendeta, kalau 5 kali atau 7 kali saya maafkan atau saya ampuni orang, maka habis semua bebek dan ayam saya. 2 kali cukup. Ketiga kali itu sudah urusan dengan polisi. Masakan mau sampai 7 kali? Saudara-saudara, setujukah saudara dengan pandangan anggota gereja saya tadi? Ya, atau saudara punya pemikiran yang lain? Mari kita dengarkan jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus, yang juga jawaban Tuhan itu kepada saya dan saudara. Ayat selanjutnya yaitu ayat 22 dalam buku Matius pasal 18. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Betapa kagetnya Petrus mendengarkan jumlah pengampunan yang disampaikan Tuhan Yesus.
70 kali 7 kali. Saudara-saudara, bahasa ilmiah dalam kaidah perkalian 70 kali 7 kali adalah jumlah yang tak terbatas karena penggandaan yang secara terus menerus. Nah, Petrus masih kebingungan mau menjumlahkan 70 kali 7 kali itu. Dia yang hanya biasa menghitung ikan di perahunya. Dan ikan yang paling banyak ia dapati dalam pengalamannya adalah ketika Yesus menyuruh tebarkan jala pada siang hari. Itu pada beberapa waktu sebelum ia menjadi pengikut Yesus. Itu pun banyaknya 2 perahu penuh. Tapi masih dapat dihitung. Masih dapat angka nominalnya untuk mempermudah pengertian Petrus, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Itu masih dalam cerita yang sama, rangkaian peristiwa itu. Matius pasal 18, dia mulai ayat 23 dan seterusnya. Dengarkan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan perumpamaan ini. Ada seorang hamba yang berhutang sebanyak 10.000 talenta. 10.000 talenta itu adalah jumlah yang sangat banyak. Sangat besar. Dan orang itu tidak mampu membayarnya. Maka raja itu memerintahkan agar orang itu bersama dengan anak istri, dengan segala miliknya diambil dan dijual untuk melunasi utang-utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah raja itu. Katanya, sabarlah dahulu Tuhan, segala hutang itu akan kubayar. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan semua hutang-hutangnya. Ya, betapa senangnya orang ini menerima pembebasan. Ya, dia sudah menerima penghapusan hutang yang sangat banyak. Jadi ketika ia dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya 100 dinar padanya. Ya, 100 dinar. Jumlah itu tidak seberapa sebanding dengan hutangnya pada raja. Tetapi ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu kawan. Hutang-hutangku itu akan nanti kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sedih, lalu menyampaikan apa yang terjadi kepada tuan mereka, yaitu raja yang tadi. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kulunasi karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara-saudara, mari kita dengarkan ayat terakhir dari perikop itu. Ya, disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saya ulangi kalimat Tuhan Yesus. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Yang dibuat oleh raja kepada orang yang berhutang banyak, yang sudah mendapatkan pengampunan, tetapi tidak mengampuni orang yang juga berhutang kepadanya, yang nilainya hanya sedikit. Maka itulah juga yang akan diberlakukan Tuhan atas hidup kita ketika kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengampuni kesalahan orang lain pada kita.
Dan pengampunan itu harus dengan segenap hati, bukan dengan segenap sakit hati. Ya, pengampunan itu harus tanpa syarat. Inilah sejatinya hidup orang Kristen. Sudah dengarkan nasihat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 mulai ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat selanjutnya, tetapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu mengumpulkan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Saya ulangi. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, jangan kamu takut apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Saya ulangi, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jikalau hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara-saudara, kelanjutan firman saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Saudaraku, inilah asas kekristenan itu. Pengampunan adalah lagu wajib dari setiap orang percaya. Saudara-saudara, mari kita ketujuh berikutnya. Wahyu pasal 1 ayat 4. Wahyu pasal 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari 7 roh yang ada di hadapan tahtanya.
Yohanes yang diasingkan di Pulau Patmos oleh ilham Roh Kudus menulis surat kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia, ya, Asia kecil. Ayat itu selanjutnya berkata dalam ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Surat yang oleh tuntunan Roh Kudus pada Yohanes untuk 7 jemaat itu berisi, ya, pujian, teguran, nasihat, celaan, bahkan ada ancaman. Saudara-saudara, kita hanya mengambil poin-poin penting, ya. Kita terbatas oleh durasi waktu. Kita tidak membahas tahunnya, latar belakang kotanya, dan sejarahnya. Ya, kita hanya mengambil beberapa poin penting dari keadaan dan sifat dari setiap jemaat yang ada. Jemaat yang pertama adalah Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya, pujian bagi jemaat Efesus ini adalah ini. Pekerjaan mereka baik, ya. Jeri lelah mereka dan ketekunan mereka, ya. Mereka tidak memberi peluang pada yang jahat. Mereka memiliki sifat sabar, tidak mengenal lelah. Tetapi ada celaan dari Yesus, ya. Celaan yang datang dari Yesus lewat tulisan surat oleh Yohanes kepada jemaat Efesus adalah mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula, dan di mata Tuhan itu adalah kejatuhan yang dalam. Dan amaran Tuhan adalah bertobat dan lakukan lagi apa yang pernah dilakukan semula, yaitu kasih persaudaraan yang kuat. Dan kalau tidak, ancamannya adalah Tuhan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Tuhan akan menarik kembali kebenaran yang ada pada mereka. Saudara-saudara, kita lanjut ke jemaat yang kedua, Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 14. Jemaat yang mulai merasakan penderitaan mereka. Singkat surat ini. Jemaat yang mulai merasakan penderitaan mereka. Mereka banyak mengalami kesusahan yang mengakibatkan mereka jatuh miskin. Tetapi sesungguhnya di mata Tuhan mereka kaya. Wah, luar biasa saudara-saudara. Nasihat Tuhan pada jemaat di Smyrna adalah jangan takut dengan apa yang engkau derita. Kamu akan dicobai, bahkan akan dipenjara. Dan jaminan Tuhan atas mereka adalah hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Luar biasa jemaat ini. Kita lanjut ke jemaat Pergamus. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Pujian yang diberikan kepada jemaat di Pergamus adalah sekalipun mereka ada di antara para penyembah-penyembah berhala, tetapi iman mereka tetap kuat. Itu pujian. Bahkan ada yang sampai mati syahid, tetapi ada keberatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, ternyata ada beberapa yang telah mengikuti ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran sesat. Dan amaran Tuhan bagi mereka, ya, adalah biarlah kamu harus bertobat kembali. Jemaat Tiatira. Wahyu pasal 18 ayat 9. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi ada celaan. Karena ada ajaran sesat yang telah masuk, dan di mata Tuhan itu adalah zina secara rohani. Dan nasihatnya adalah pegang apa yang ada padamu sampai aku datang. Jemaat berikut, jemaat Sardis. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Amarannya adalah bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu.
Tetapi di Sardis, ini kebanggaannya. Ya, ini pujiannya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Bagaimanapun ya kejatuhan dari umat-umat manusia yang tidak setia, tetapi masih ada sekelompok orang yang masih tetap setia kepadanya. Itulah pengalaman jemaat Sardis. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jemaat berikut, jemaat Philadelphia. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Dengarkan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang dan seluruh dunia, atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Luar biasa jemaat Philadelphia ini. Mereka memiliki janji karena mereka menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Jemaat terakhir, ya. Jemaat terakhir adalah jemaat yang ketujuh. Jemaat atau periode di mana saya dan saudara hidup sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Dan itulah jemaat Laodikia. Dalam Wahyu pasal 13 mulai ayat 14 sampai 22. Ada dua sifat yang menonjol yang sesungguhnya sifat itu tidak baik, saudara-saudara. Aku tahu, dengarkan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, luar biasa. Ini adalah sifat masa bodoh. Ya, memiliki identitas yang samar-samar. Saudara-saudara, mau dibilang Kristen, bukan. Dibilang bukan Kristen, Kristen nampaknya. Ya. Mau dibilang domba, bukan. Mau dibilang kambing, juga bukan. Nah, apa dan? Dombing, ya. Domba bukan, kambing bukan. Apa ancamannya, saudara-saudara? Ya, kita akan dimuntahkan. Kita akan keluar dari kuasa penyertaan Tuhan. Sifat yang kedua. Dalam Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Sifat sombong rohani yang nampak kaya tetapi sesungguhnya miskin di hadapan Tuhan. Nasihat Tuhan adalah, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Emas yang dimaksud Tuhan adalah iman yang telah diuji, iman yang telah dimurnikan dalam api. Pakaian putih adalah kebenaran Kristus. Itulah firman Tuhan, firman yang akan membungkus kehidupan dan perilaku hidup kita yang benar. Dan minyak pelumas mata, itulah kuasa Roh Kudus yang akan memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Saudaraku, dari perjalanan ketujuh jemaat
yang walaupun hanya sepintas kita lihat, kita melihat kasih Allah dan penyertaan Allah atas mereka. Pengharapan-pengharapan yang diberikan terus ditawarkan oleh Tuhan. Tuhan terus memanggil kalau ada yang lemah, ada yang hilaf, ada yang sudah jauh, kembali datang kepada Tuhan. Itu adalah kasih Allah yang luar biasa dalam perjalanan hidup dari ketujuh jemaat, dan itu juga adalah jalan hidup saya dan saudara-saudara. Ya, demikian juga dengan perjalanan hidup kita. Kita sering jatuh bangun dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya Ia tetap ada di depan pintu hati kita. Dia tidak jauh, tetapi kita justru yang menjauh. Dia tetap ada, Dia tetap dan terus memanggil saya dan saudara. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia akan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan masih tetap ada sampai saat ini. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan mari kita terus menerima panggilannya. Dengar, Yesus ada di pintu hati kita, mengetuk, dan kita hanya diamarkan untuk membuka hati kita agar Ia masuk, dan Dia akan bersama dengan kita, kita akan bersama dengan Dia. Biarlah kita menyadari kehidupan ini dan akan terus siap menanti Ia datang. Dia sudah tidak lama lagi akan datang. Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Kita pun akan berada bersamanya. Adalah doa kita di kesempatan yang berbahagia ini. Amin.